Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan nomor induk mahasiswa 8596958. Saya dari Universitas Terbuka Pokja Tulambang Barat. Nah, tujuan dari percobaan saya ini yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum. Yang kedua, untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum MIPA yaitu tentang uji coba makanan. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada alat tulis, lalu yang kedua ada larutan iodium, kemudian atau betadine, kemudian ada seperti putih telur, kemudian ada pisang, lalu ada gula pasir, terigu, tahu putih, biskuit, nasi, margarin, apel, dan kentang. Halo semuanya, di sini adalah cara untuk menguji karbohidrat dapat diuji dengan cara memberi larutan iodium atau betadine. Nah, kita akan meneteskan 2-3 tetes larutan iodium atau betadine. Nah, larutan ini adalah berfungsi untuk melihat apakah makanan tersebut berubah warna menjadi ungu kebiruan atau biru kehitaman. Kalau dia berubah, maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Kita akan teteskan. Setelah kita teteskan, kemudian kita akan mengaduknya. Nah, sambil kita mengaduknya, kita akan amati perlahan perubahan warna pada makanan yang kita teteskan menggunakan larutan iodium atau betadine ini. Akan meneteskan. Sambil kita meneteskan juga, kita mencatat bahan makanan yang diuji, manakah yang tidak menunjukkan perubahan sama sekali sampai yang menunjukkan perubahan warna setelah teteskan betadine atau larutan iodium ini. Kita akan menunggu. Nah, setelah berikut adalah hasil percobaan yang kita lakukan. Setelah kita menunggu beberapa saat, bahan yang awalnya berwarna seperti putih, kuning, dia akan mengalami perubahan ungu kebiruan, seperti ada pisang yang awalnya kuning menjadi biru kehitaman, kemudian ada nasi yang awalnya putih menjadi biru kehitaman, kemudian ada biskuit yang awalnya kuning menjadi biru kehitaman, lalu ada terigu yang awalnya putih menjadi biru kehitaman, serta kentang yang awalnya kuning menjadi biru kehitaman. Perubahan pada bahan yang saya sebutkan tadi terjadi adanya disebabkan karena dapat reaksi zat kimia terhadap iodium, zat yang mengandung karbohidrat. Hal ini yang menyebabkan bahan pokok mengalami perubahan yang awalnya putih menjadi biru kehitaman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan praktek uji lemak. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan yaitu yang pertama ada alat tulis, lalu ada air, wortel, pepaya, minyak makan, susu, kemudian ada santan, ada jagung, kemiri, lalu ada seledri, kemudian ada kacang tanah, lalu ada margarin, serta ada kertas yang sudah saya beri label nama masing-masing. Halo teman-teman, di sini kita akan memulai percobaannya. Kita akan meletakkan semua bahan di atas kertas yang berwarna coklat ini. Sedikit keterangan ya teman-teman. Nah, di uji lemak ini adalah untuk mengkoordinir zat gizi yang dibutuhkan yang disusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada dasarnya, lemak bersifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda
transparan atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Nah, kita akan melakukan percobaannya. Kita akan meletakkan semua bahan-bahan di atas kertas yang berwarna coklat ini untuk mengetahui manakah yang bahan tersebut mengandung lemak dan meninggalkan jejak di atas transparan atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Kita akan meletakkan semua bahan-bahannya di atas kertas yang berwarna coklat ini. Kita akan letakkannya semua. Nah, setelah kita meletakkannya semua, kita akan menunggu beberapa saat. Nah, setelah menunggu kurang lebih 10 menit, kita akan lihat apakah bahan tersebut meninggalkan bekas menggunakan senter. Lalu kita menggunakan air. Air ini sebenarnya tidak meninggalkan bekas ya teman-teman, dia kebasahan. Kemudian ada wortel tidak meninggalkan bekas. Kemudian ada pepaya yang meninggalkan bekas. Kemudian ada minyak makan yang meninggalkan bekas. Kemudian ada susu, dia tidak meninggalkan bekas. Kemudian ada santan yang meninggalkan bekas. Kemudian ada jagung yang tidak meninggalkan bekas. Kemudian ada kemiri yang meninggalkan bekas. Kemudian ada seledri yang tidak meninggalkan bekas. Kemudian ada margarin yang meninggalkan bekas, dan terakhir ada kacang tanah yang meninggalkan bekas. Nah, setelah kita lihat prosesnya, sekian dulu